Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul secara daring dalam kegiatan hari ini. Yang terhormat, Dok Dr. Nuansa Bayu Segara, SPD MPD, Ibu Nurul Hasana MPD, Ibu Dr. Niswatin SPD MPD, serta seluruh peserta workshop yang kami banggakan. Selamat datang di acara workshop penguatan nilai-nilai identitas bangsa dan literasi budaya dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang diselenggarakan oleh Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya bekerja sama dengan PPI Tainan dan ISA MUST. Oke, baik. Selanjutnya, mari kita simak opening speech dari Koordinator Prodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya kepada yang terhormat Bapak Dr. Nuansa Bayu Segara, SPD MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa syukur bisa hadir di tengah teman-teman semua di Taiwan ya. Senang sekali rasanya bisa bertemu melalui eh, eh, Zoom ini dengan pemuda-pemuda Indonesia yang saya rasa pasti semangat di Taiwan ini. Dan juga terima kasih atas kesempatan dan undangannya sehingga program studi pendidikan IPS UNESA ini bisa berbagi dengan rekan-rekan semua ya, walaupun kita terpisah jarak gitu. Semoga suatu hari nanti kita bisa bertemu ya Bu Niswatin, Bu Nurul, bisa hadir di tengah-tengah rekan-rekan semua di Taiwan gitu. Sedikit kita bicara tentang mengapa latar belakang workshop ini diadakan ya. Kalau kita bicara tentang identitas bangsa, jangan bayangkan kita ini simbolnya itu hanya bendera, kemudian lagu atau bahasa. Namun identitas dari bangsa itu ya ada di dalam diri kita. Gotong royong, kemudian sopan santun, kekeluargaan, solidaritas, dan tentu saja semangat kerja keras yang memang menjadi karakteristik orang Indonesia. Saya rasa modal besar ya, apa yang kita punya dari Indonesia ini menjadi suatu dorongan yang baik saat kita atau rekan-rekan semua ini bekerja di negeri orang ya. Saya yakin dengan semangat itulah orang akan melihat bagaimana identitas bangsa itu yang muncul dari rekan-rekan semua sendiri. Nah, masuk ke dalam permasalahan literasi budaya. Jadi literasi budaya ini tidak hanya kita paham siapa diri kita saja, tidak paham budaya kita sendiri dulu ya, tapi juga kita bisa belajar dari budaya orang lain. Nah, jadi bagaimana kita beradaptasi dengan budaya orang, saya yakin teman-teman di sana pasti eh, sudah terbiasa dengan hal itu. Namun ada hal-hal yang memang kita tidak bisa tinggalkan, yaitu identitas bangsa kita. Rekan-rekan, banyak dari kita yang di Taiwan ya, karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga, saya yakin itu sebuah keputusan yang berani. Namun saya juga ingin mengajak dari sisi melihat dari sisi lain ya. Jadi tidak hanya untuk memperbaiki ekonomi keluarga, tapi sebetulnya pengalaman ini adalah sebuah proses kehidupan yang saya rasa akan memperkuat kompetensi kita menjadi suatu sumber daya manusia. Saya yakin rekan-rekan semua di sini pasti belajar disiplin. Mungkin Taiwan disiplin kerjanya lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan Indonesia. Kemudian
rekan-rekan semua bisa mengatur keuangan sendiri, membangun jaringan, bahkan belajar menghadapi perbedaan budaya sehingga bisa beradaptasi dengan baik. Nah, sebetulnya semua itu bisa menjadi modal berharga ketika kita pulang nanti. Banyak yang bisa dilakukan ketika pulang dengan modal yang sudah didapat gitu ya. Bisa juga di sini itu ada juga yang kuliah ya Bu Niswatin ya. Ada yang sambil kuliah dan saya rasa ketika nanti pulang sini itu menjadi sebuah modal yang sangat berharga untuk loncatan karir ke depan dan juga kita bersama-sama membangun Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu disampaikan dalam konteks identitas budaya. Yang pertama adalah kita harus tetap bangga menjadi orang Indonesia. Kebetulan keponakan sepupu saya juga itu bekerja di Taiwan, Mbak Lisa ya. Tapi kayaknya nggak ada di sini. Namanya Muhammad Abdul Aziz nih ya. Iya. eh Kemudian kita juga semakin melek budaya, saya yakin eh, pasti dibandingkan dengan orang yang tidak pernah keluar negeri ya. Anda semua memiliki literasi budaya yang sudah lebih terasa. Nah, akan tetapi itu bisa menjadi dasar ya untuk mengembangkan kompetensi di masa yang akan datang. Kemudian jadikan pengalaman di Taiwan ini sebagai titik awal dan pijakan untuk membangun karir dan kehidupan yang lebih baik. Eh, itu saja yang bisa saya berikan. Akhir kata, jangan pernah kecil merasa jangan pernah merasa kecil di negeri orang gitu ya. Justru disinilah kita diuji apakah kita bisa tampil percaya diri, kita bisa beretos kerja, dan pasti juga wajah-wajah pekerja migran, pelajar Indonesia itu adalah wajah Indonesia di luar negeri. Mari kita buktikan pemuda Indonesia di Taiwan bukan hanya pencari nafkah, tapi juga menjadi agen budaya, agen perubahan, dan juga agen masa depan bangsa yang melestarikan identitas bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih rekan-rekan semua telah hadir. Alhamdulillah tadi dari 9 sekarang sudah 58 yang hadir. Ini suatu hal yang luar biasa apresiasinya. Dan saya juga ucapkan selamat pada Bu Niswati dan Bu Nurul berinisiatif ya menyelenggarakan kegiatan hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Pak atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya kita memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi pemaparan materi pertama dengan tema penguatan nilai-nilai identitas bangsa yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Hasanah MPD. Kepada Ibu Nurul, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Saudari Lisa atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Nuansa Bayu Segara, selaku Korprodi S1 Pendidikan IPS Universitas Negeri Surabaya, yang telah memberikan opening speech barusan. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Niswatin, SPD MPD, selaku pemateri kedua pada kegiatan workshop hari ini. Yang saya hormati Saudari Febrianti Rukmana, selaku Ketua PPI Taiwan, beserta seluruh teman-teman dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan yang telah hadir pada kegiatan workshop hari ini dan seluruh mahasiswa UNESA yang juga turut bergabung pada kegiatan workshop. Eh, Bersyukur, terima kasih, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat
berkumpul bersama melaksanakan kegiatan workshop ini dalam keadaan sehat dan semoga lancar sampai akhir. Mohon izin saya akan share screen untuk pemaparan materi yang pertama. Apakah materi sudah bisa dilihat oleh teman-teman? Sudah, Bu. Baik, eh, coba saya slideshow ya. Oke, di sini judul yang seperti pada flyer yang sudah tersebar tentang penguatan nilai-nilai identitas bangsa dalam menghadapi pengaruh budaya global. Eh, Workshop ini bekerja sama dengan PPI Taiwan dan perkenalkan sebelumnya ya, ini saya perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang dan mungkin dengan kenal kita akan bisa lebih akrab lagi ke depannya gitu ya. Perkenalkan saya Nurul Hasana. Eh, Alamat saya di Sidoarjo, Jawa Timur. Barangkali teman-teman dari Taiwan ada yang sama asal daerahnya. Oke. Untuk saat ini saya sebagai dosen Prodi S1 Pendidikan IPS Visipol Universitas Negeri Surabaya. Kemudian lewat pendidikan saya dari S1 Pendidikan Geografi UM dan juga S2 Pendidikan Geografi di UM. Untuk bidang keilmuan saya di model-model pembelajaran IPS, pendidikan geografi, geografi lingkungan, jadi masih terkait dengan dunia pendidikan di ilmu sosial seperti itu. Untuk ini link Google Scholar saya barangkali mungkin bisa dicek untuk saling mensitasi seperti itu ya bagi teman-teman pelajar di luar negeri di Taiwan. Dan ini nomor handphone saya, barangkali mungkin suatu saat kita bisa berkomunikasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang mungkin bisa kita kerjasamai lagi gitu. Dan sedikit saya share media sosial, barangkali kita juga bisa sapa-sapa melalui media sosial. Saya pun juga mengenal Mbak Febri, saudari Febri itu juga dari Instagram beliau. Jadi mungkin dengan Instagram kita bisa saling mengenal lebih lanjut juga. Nah, untuk selanjutnya, oke, di sini topik materi yang akan saya sampaikan, kebetulan di durasi kita hanya diberikan 30 menit ya, teman-teman. Jadi mohon izin saya memanggil peserta adalah dengan teman-teman karena saya rasa eh, yang hadir adalah para pemuda ya. Para pemuda yang kalau misal saya panggil Bapak Ibu kayaknya terlalu kelihatan tua. Jadi mungkin semangatnya menjadi tidak sesemangat para pemuda begitu ya. Jadi mungkin kita biar lebih akrab dan lebih apa setara seperti itu. Jadi kita memanggil teman-teman peserta workshop begitu ya. Mohon izin sebelumnya. Oke, di topik pertama pendahuluan, kemudian tentang identitas bangsa, apa dan mengapa itu penting, dan yang ketiga tentang tantangan budaya global, yang keempat adalah strategi penguatan nilai-nilai identitas bangsa, dan yang kelima adalah contoh nyata yang dapat diterapkan oleh pemuda Indonesia, khususnya yang ada di Taiwan karena sedang berada di luar negeri, seperti itu, dan yang terakhir adalah penutup berisi pesan-pesan yang inspiratif. Saya garis bawahi bahwa teman-teman mungkin saya perlu konfirmasi tadi disampaikan oleh Pak Bayu bahwa yang ada di Taiwan ini berasal dari para pekerja dan juga para pelajar. Apakah yang hadir pada hari ini khususnya yang dari Taiwan yang sedang berada di Taiwan itu adalah para pelajar semua yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa ataukah juga yang berstatus pekerja? Mungkin ada yang bisa mewakili menjawab supaya saya apa ya arah pembicaraannya itu bisa sesuai dengan peserta yang hadir seperti itu. Barangkali Mbak Lisa juga bisa membantu menjawabkan gitu. Apakah yang hadir di sini semuanya adalah para mahasiswa yang belajar di Taiwan seperti itu? Izin Bu menjawab. Iya Bu, di sini mayoritas kita pelajar mahasiswa. Iya, mahasiswa di itu ya, program S2 dan S3 seperti itu ya. S1 juga ada Bu, saya sendiri. Oh, masih ada juga yang S1. Baik, Iya, wah, betul. luar biasa sekali. Jadi sebelumnya saya juga mau memberikan selamat ya luar biasa karena dari teman-teman yang khususnya dari eh, yang ada di Taiwan saat ini adalah para pelajar yang lolos seleksi untuk kuliah di luar negeri luar biasa sekali. Jadi teman-teman UNESA yang hari ini hadir mungkin bisa menjadi inspirasi dan semangat ya untuk barangkali nanti lanjut bisa ke luar negeri seperti teman-teman
Mbak dan Mas yang ada di sini begitu. Boleh sharing nanti bagaimana caranya biar bisa lolos dan lain-lain gitu ya. Oke, lanjut ke materi. Oke, untuk yang pertama kita pendahuluan. Tahun tahun ini bangsa Indonesia merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Jadi memang keberadaan kegiatan ini juga kita bersamakan, kita barengkan ya dengan momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 sehingga tema kita mungkin sangat relevan sekali dengan penguatan nilai-nilai identitas bangsa dan juga nanti ditambahi dengan materi literasi budaya seperti itu. Dan peringatan ini bukan hanya sekedar seremonial, melainkan sebuah momentum untuk merefleksikan perjalanan panjang bangsa dalam mempertahankan identitas, kedaulatan, dan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di luar negeri, termasuk di Taiwan, memiliki peran strategis sebagai duta bangsa. Kehadiran di mancanegara tidak hanya menambah wawasan akademik, tapi juga membawa tanggung jawab moral untuk menjaga nilai-nilai identitas bangsa dan memperkenalkannya di dunia internasional. Jadi inilah mengapa kami memberikan materi workshop seperti ini adalah sebagai bentuk penguatan supaya teman-teman khususnya pemuda-pemuda yang sedang belajar di luar negeri agar tetap apa ya memberikan istilahnya menjaga nilai-nilai identitas bangsa karena sedang berada di ranah global di dunia internasional barangkali akan mudah dipengaruhi oleh budaya-budaya dari luar yang mungkin dapat menggerus nilai-nilai identitas bangsa dan jati diri kita seperti itu. Jadi tujuannya demikian. Oke, yang selanjutnya adalah mengapa identitas bangsa itu sangat penting. Baik, sedikit ulasan mengenai identitas bangsa, yakni jati diri yang membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Hal ini dapat mencakup banyak hal ya, tapi di sini beberapa yang saya tuliskan adalah yang pertama kita memiliki Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Kemudian bendera merah putih sebagai lambang negara kita. Kemudian lagu Indonesia Raya yang tadi juga sudah diputar sebagai awalan untuk kegiatan workshop hari ini adalah sebagai lagu kebangsaan kita. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan dalam keberagaman. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Oleh karena itu, kenapa kita di sini lebih mengutamakan workshopnya menggunakan bahasa Indonesia karena ya sebagai bentuk penguatan juga bahwa kita punya bahasa persatuan dan dalam rangka menguatkan identitas bangsa kita. Jadi kita pakai bahasa Indonesia walaupun teman-teman mungkin kalau kuliah di sana menggunakan bahasa Inggris seperti itu ya. Kemudian tradisi dan budaya lokal yang sangat beragam. Dan ini akan dibahas lebih lanjut nanti di materi yang kedua tentang budaya-budaya lokal kita yang mungkin juga luar biasa yang patut untuk tetap kita jaga di ranah global seperti itu. Makna identitas bangsa atau identitas Ya nasional bener itu lah, nah itu Pak jati Elsi diri tadi. bangsa, persatuan dalam keberagaman, karakter bangsa, dan kebanggaan dalam kedaulatan. Oke, Kayak konten identitas bangsa kan. menjadi hal penting. Ya. Kenapa? Karena menjadi filter dalam menerima pengaruh luar. Jadi kita supaya Iya. tidak Iya. terpapar oleh pengaruh global atau pengaruh luar negeri yang begitu berbeda dengan budaya kita, maka Oh, perlu iya, filter, apa-apa. yakni Pancasila dan semua yang masuk dalam kategori identitas bangsa kita. Kemudian menjadi sumber kebanggaan dan penguatan Bilang rasa aja. nasionalisme. Jadi Pak dimanapun kita Mel. berada, jangan lupa nasionalisme harus kita jaga sebaik mungkin. Dan menjadi Aku- modal sosial untuk Eh, membangun jejaring global. Kita ingin membangun jejaring global, tetap identitas bangsa kita harus tetap kita Mana? kumpulkan. Yang Makanya kedua nangis. adalah Iwak tentang budaya global. Iwak mendol malah Oke, nangis. mungkin ada yang bocor ya, teman-teman. Untuk tantangan budaya global saat ini ya, di mana sekarang memang kehidupan semakin maju dan globalisasi semakin tidak dapat dibendung, kemajuan teknologi juga semakin pesat, maka ini menjadi tantangan buat kita semua ya, khususnya para pemuda ya, globalisasi dan media sosial, di mana kita itu sekarang sudah nggak asing lagi dengan gaya hidup instan ya, makanan apapun serba instan. Kemudian ada FOMO ya. FOMO ini mungkin apa-apa yang viral kita coba ikuti supaya ikut tren kekinian tanpa kita melihat
seperti substansi ini bagus atau tidak dan memberikan manfaat atau tidak. Yang penting kita coba untuk ikut-ikutan supaya viral seperti itu ya. Jadi media sosial saat ini sangat luar biasa sekali penyebarannya sehingga hal-hal yang FOMO-FOMO itu sangat mudah tersebar seperti itu. Kemudian budaya populer global seperti K-pop, budaya Jepang, budaya Barat, ya musik-musik, fashion, gaya bicara dan semuanya itu sudah mudah kita terima dan memang tersebar dengan cara yang cepat. Kemudian individualisme dan pragmatisme yang ini berpotensi mengikis nilai gotong royong yang mana ini menjadi karakteristik bangsa Indonesia ya, sehingga menjadi orang yang individual gitu karena gotong royong semakin pudar. Kemudian tekanan identitas. Mahasiswa Indonesia di Taiwan bisa terdorong untuk lebih menyesuaikan dengan budaya lokal atau internasional hingga lupa jati diri bangsa. Ini yang kita khawatirkan. Tapi saya yakin teman-teman di sini semuanya masih sangat bisa menjaga identitas bangsanya dengan baik karena masih tetap mencintai Indonesia tercinta seperti itu ya. Oke, ini sedikit eh, sebuah kayak pertanyaan gitu ya. Bagi mahasiswa di Taiwan, tekanan untuk menyelesaikan diri dengan budaya lokal maupun internasional seringkali membuat mereka berjarak dengan identitas bangsa yang dimilikinya. Apakah benar demikian? Tentu teman-teman bisa menjawabnya nanti pada saat sharing session ya. Oke, yang keempat, strategi penguatan nilai-nilai identitas bangsa. Baik, di sini saya berikan beberapa strategi gitu ya untuk menguatkan nilai-nilai identitas bangsa kita. Yang pertama adalah memperkuat nilai Pancasila. Jadi di setiap kegiatan kita sehari-hari, marilah kita internalisasi nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial dalam aktivitas sehari-hari. Contoh nyata yang bisa kita lakukan adalah menjaga toleransi antar agama dalam kegiatan di PPI Taiwan. Mungkin pasti teman-teman yang ada di sini adalah teman-teman dari berbagai macam suku, bangsa, suku, bahasa, asal daerah, begitu ya, agama, seperti itu. Jadi, mari kita jaga tetap persatuan dan kesatuan itu supaya kita menjadi mahasiswa yang terikat dalam PPI Taiwan, tetap kokoh dan solid seperti itu ya. Kemudian menghindari konflik SARA di negara tempat tinggal. Jadi, kita harus bisa menjaga nama baik Indonesia dengan kita tidak membuat masalah-masalah di negara tempat kita tinggal, khususnya di Taiwan yang saat ini mungkin teman-teman tempati. Kemudian menghidupkan semangat kebangsaan dalam komunitas. Eh, kita pasti di Taiwan punya tempat atau lembaga dan komunitas baru ya. Di sana jangan lupa kita tetap harus menghidupkan semangat kebangsaan Indonesianya. Jadi dengan merayakan HUT RI ke-80. Mungkin di sana teman-teman juga sudah merayakannya tentu ya. Mungkin dengan mengadakan upacara, lomba-lomba, atau webinar kebangsaan yang seperti saat ini kita lakukan, seperti itu. Kemudian menampilkan seni budaya Indonesia, jadi mungkin perlu dibuat kayak panggung atau festival atau hiburan gitu ya, yang berisi tarian, musik, kuliner, dalam acara kampus atau festival internasional. Kemudian menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas, misalnya mengadakan lomba pidato bahasa Indonesia di organisasi PPI Taiwan begitu. Karena mungkin teman-teman yang mungkin selalu berpakai bahasa Inggris gitu, jadinya biar tetap apa ya bahasa Indonesianya terpakai, mungkin kita bikin forum sendiri yang khusus menggunakan bahasa Indonesia untuk menjaga bahasa persatuan kita supaya tetap terpakai gitu. Kemudian mengadopsi budaya global secara selektif. Nah, ini juga penting ya, karena kita pasti banyak mendapatkan pengaruh dari negara tempat kita tinggal ya, yang mungkin berbeda dengan tempat kita di Indonesia. Dan di situ kita harus bisa selektif dalam menerima perbedaan budaya tersebut. Kita harus memiliki pikiran open-minded, tetapi kritis ya. Apalagi kita seorang pelajar yang bisa berpikir kritis gitu ya. Dengan menggemari K-pop atau budaya Taiwan, tapi tetap memegang nilai-nilai lokal. Jadi boleh kita jadi penggemar K-pop yang sangat ngefans banget, tapi tetap jangan sampai hal yang ada di K-pop itu mungkin dari fashionnya atau mungkin dari apanya yang mungkin kurang baik, yang tidak sesuai dengan
karakter bangsa kita mungkin cukup kita skip aja, tapi yang lainnya mungkin dari segi kreativitas mereka dan lain sebagainya yang positif bisa tetap kita ambil dan untuk kita tiru. Kemudian menerapkan prinsip ambil yang baik, saring yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Oke, tentunya saya yakin teman-teman sudah melakukan ini ya di sana. Kemudian ada digital nasionalisme, menggunakan media sosial untuk mempromosikan budaya Indonesia. Jadi media sosial yang ada, teman-teman jangan lupa juga tetap kita promosikan ya, mungkin di Instagram, di TikTok atau di semua media sosial teman-teman. Kita jangan lupa untuk sharing juga eh, yang berbau Indonesia di sana supaya tetap bisa menjadi daya tarik mungkin bagi teman-teman yang di sana juga ya untuk mempelajari tentang Indonesia. Misalnya tarian, makanan, cerita daerah ke audiens global. Kemudian membuat konten kreatif. Jadi biasanya kan pasti teman-teman itu ada aja yang bisa diposting ya sebagai kontennya ya. Nah, itu mungkin kita bisa menyelipkan yang berbau Indonesia. Misalnya Indonesia 80 tahun merdeka atau vlog-vlog kegiatan pemuda dalam rangka syukuran menggunakan tumpeng, vlog membuat masakan khas Indonesia dan lain-lain ya. Jadi video pendek yang bisa kita share ke teman-teman yang mungkin audiensnya sekarang tidak hanya orang Indonesia ya, tapi teman-teman dari berbagai negara yang saat ini juga kuliah atau belajar bersama teman-teman di sana, biar juga bisa lihat, oh ini ya budayanya Mbak Lisa misal atau Mbak Febri begitu ya. Nah, kemudian eh, lanjutannya adalah yang terakhir menjadi role model mahasiswa Indonesia. Jadi kita harus bisa menjadi role model ya. Taat aturan di Taiwan menunjukkan bahwa orang Indonesia adalah warga negara yang berkarakter baik. Jadi kita harus tunjukkan kalau kita orang Indonesia itu orangnya ramah ya, seperti yang dikatakan kebanyakan orang ya. Kemudian kita adalah orang yang supel, kemudian selalu mudah untuk akrab gitu ya dengan semua orang. Nah, kemudian aktif berorganisasi di PPI. Mungkin ya ini saya ada PPI Taiwan tapi ada subnya ya, Tainan dan Isamus gitu ya yang saya tahu dari Mbak Febri kemarin. Di sini kita dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan gotong royong. Jadi mungkin yang lain juga ada ya yang telah dilakukan oleh teman-teman di luar dari yang saya sebutkan. Selanjutnya, yang kelima, ini adalah contoh nyata yang dapat diterapkan oleh pemuda Indonesia, khususnya di Taiwan ya. Yang pertama, membentuk kelompok budaya Indonesia yang nantinya akan tampil dalam International Culture Festival kampus di Taiwan. Jadi mungkin sudah ada ya kegiatan-kegiatannya yang pernah dilakukan dari teman-teman pelajar Indonesia di Taiwan. Kemudian mengadakan Indonesian Food Day barangkali ya, ini contoh-contoh ya. Memperkenalkan kuliner Nusantara ke mahasiswa asing. Jadi barangkali mungkin kalau ada kegiatan bazar di kampus, kita coba membawakan tema Indonesian Food Day atau ya yang sekiranya kuliner-kuliner unik kita bawa ke sana semua dan pengen tahu bagaimana sih testimoninya menurut teman-teman dari mahasiswa asing gitu. Kemudian membuat konten digital tentang Indonesia ya, ada bisa ditaruh di IG Reels, TikTok, YouTube dan lain-lain. Lomba 17 Agustusan baik virtual maupun luring begitu ya, teman-teman. Bisa diadakan lomba tersendiri ya di antara perhimpunan PPI Taiwan, bolehlah yang ringan-ringan ya, mungkin dari tarik tambang, balap karung, kuis sejarah online, dan lain-lain. Kemudian diskusi kebangsaan ya, kita setidaknya sudah pernah melakukan nih ya dengan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, khususnya dari kami yang dari UNESA ya, mengadakan diskusi kebangsaan. Ini untuk membahas tentang isu-isu Indonesia kontemporer, misalnya Indonesia di usia 80 tahun, menuju negara maju, dan lain-lain. Seperti itu. Dan yang terakhir ya ini karena waktu kita juga tidak banyak, jadi langsung aja pada penutup. Di sini penutupnya adalah pesan inspiratif ya. Mahasiswa Indonesia di Taiwan adalah penjaga identitas bangsa di kancah internasional ya. Sejauh apapun kita melangkah, identitas kita tetap Indonesia. Dari bahasa yang kita gunakan, nilai gotong royong yang kita junjung, hingga semangat persatuan yang selalu kita bawa. Mari kita jadikan diri kita bukan hanya pencari ilmu, tapi juga
penjaga martabat bangsa. Belajarlah setinggi-tingginya, seraplah kebaikan dari dunia, tapi jangan pernah lepas dari akar budaya nilai luhur bangsa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penguatan nilai-nilai identitas bangsa pada kegiatan workshop hari ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Nurul atas pemaparan materi yang sangat inspiratif. Oke, baik. Teman-teman, sekarang kita masuk di sesi sharing session ya. Nah, bagi teman-teman mungkin di sini yang dari Taiwan maupun yang dari Indonesia, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada seluruh forum juga boleh disampaikan gitu ya. Mungkin langsung open mic atau lewat meeting chat gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait sharing session hari ini, mungkin tadi tentang materi pertama tentang penguatan nilai-nilai identitas bangsa dan juga materi kedua tentang literasi budaya. Mungkin dari teman-teman yang ada di dalam meeting ini kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung. Amin. Ini Mas, mohon maaf masuk nggih. Ya, Dari Mbak Febrianti dulu ya. oh Mungkin ini iya, sudah chat ya. Bolehlah kita bacain dulu ya. Ini dari boleh, boleh. pengalaman saya pribadi, seringkali justru ketika berada di luar negeri, seseorang merasa lebih nasionalis dibanding saat di tanah air. Apakah ini menunjukkan ada yang kurang dalam internalisasi nilai-nilai kebangsaan di dalam negeri? Oke, jadi yang dirasakan Mbak Febri nih ya, mungkin Mbak Febri sharing ke kita-kita semua bahwa justru kalau sedang berada di luar negeri, di negara orang seperti saat ini ya, itu nasionalisme malah tambah lebih tinggi daripada saat kita berada di Indonesia, seperti itu ya. Apakah ini artinya kalau kita berada di Indonesia, internalisasi nilai-nilai kebangsaannya itu apa ya, kurang gitu? Nah, ini apakah ada yang merasa hal sama dari teman-teman yang lain selain Mbak Febri juga apakah demikian ya? Semakin kita ke apa merantau ke negara orang, nasionalisme kita itu semakin malah tinggi loh, Bu. Bukan malah berkurang karena malah kita ingin nunjukin ya ke teman-teman lain bahwa ini loh Indonesia seperti ini gitu. Bahkan kita pasti cerita-cerita tentang apa saja yang bisa menjadi budaya kita di sana supaya mereka tahu dan mengenal tentang budaya Indonesia. Demikian ya. Mungkin setuju nggak Bu Nismatin hal tersebut mungkin pasti Iya. terjadi ya. Tapi kalau kembali ke Indonesia kok biasa saja begitu kah? Kira-kira Iya, maksudnya. mungkin karena yang dihadapi teman-teman sebangsa dan setanah air sendiri ya. Jadi beda suasananya. Kalau saya rasa ya, menurut versi saya dulu ya, mungkin nanti tambah Ibu Niswatin. eh, Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin ya karena pertama kita itu ingin menunjukkan, pasti dalam diri kita secara otomatis tuh ingin menunjukkan bahwa eh, Indonesia, kita sebagai orang Indonesia itu orang yang layak diterima di semua tempat sehingga kita itu memang sebagai bisa dijadikan sebagai saudara atau teman yang baik bagi semua warga asing yang ada di luar negeri gitu. Sehingga kita secara apa ya otomatis naluri gitu ingin menunjukkan nasionalisme kita entah dikit-dikit mungkin kita sedikit bisa share bahasa kalau di sana itu begini tuh namanya begini atau nama ini kalau makanan di sana tuh namanya ini mungkin mulai dari hal yang sepele sampai yang paling kompleks misalnya disampaikan pada saat presentasi atau diskusi di kelas saat perkuliahan itu pasti akan dimunculkan gitu ya dalam rangka ingin mempromosikan juga menunjukkan bahwa Indonesia itu seperti ini. Jadi memang saya juga bisa merasakan sih seandainya saya jadi teman-teman mahasiswa di Taiwan, kayaknya saya juga akan lebih malah tinggi lagi gitu nasionalismenya supaya saya ingin menunjukkan ke ranah global ini loh kita gitu yang mungkin dianggap kadang ya sebelah mata atau kurang punya potensi, punya kelebihan-kelebihan sehingga dengan kita selalu menunjukkan ke nasionalismean kita akan menjadi dilirik dan dianggap bahwa oh ternyata teman kita dari Indonesia itu luar biasa juga punya keunikan yang luar biasa gitu ya. Mungkin demikian ya kalau yang saya rasakan seandainya juga saya lagi ada di luar negeri, lagi merantau, belajar seperti teman-teman. Oh Kembali iya. kepada MC, kepada Mbak Lisa, silakan.
Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, penghujung rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Materi yang disampaikan oleh narasumber, terima kasih Bu. Dan sesi sharingnya juga sangat-sangat memberikan kita wawasan dan mengingatkan kita kembali pentingnya peran kita sebagai generasi muda untuk tetap menjaga dan memperkuat identitas bangsa kita di tengah-tengah perubahan global ini. Dan semoga kegiatan seperti ini, Bu, bisa terus dilaksanakan, bukan hanya sebagai ajang diskusi juga untuk kita semua, tapi juga memperkuat kolaborasi antara mahasiswa yang ada di luar negeri dan juga institut pendidikan yang ada di Indonesia. Dan acara selanjutnya yaitu jadi sesi penandatangannya Offline. di Offline, lain aja, Bu. Jakarta. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin demikian rangkaian kita pada hari ini. Saya Andi Nurholisa Ashari mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, moderator, dan seluruh teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kita pada hari ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini memberikan manfaat, semangat, serta wawasan yang baru untuk kita untuk menjaga jati diri bangsa, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Mohon maaf atas segala kekurangan selama jalannya acara ini. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Semuanya. Terima kasih juga Ibu. Terima kasih Bu Sehat Deswati. selalu. Terima kasih Bu Nurul dan teman-teman dari Ya. UNESA.